Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Dia Pratiwi, NIM 1903311000072. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan juga menjelaskan terkait dengan jawaban dari ujian tengah semester genap pada mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Let's go. Yang pertama adalah perbedaan dari ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah. Ekonomi konvensional merupakan teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi yang berpaham pada perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan untuk ekonomi syariah ini merupakan ilmu ekonomi atau ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Adapun perbedaan dari ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional dapat dilihat dari sumber utama, yakni untuk ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Untuk ekonomi konvensional ini mengacu pada hal-hal yang bersifat positif fiktif. Adapun untuk tujuan dari ekonomi syariah ini mencapai falah di dunia dan juga akhirat serta mencapai kesejahteraan bagi keadilan bagi rakyat. Dan untuk tujuan dari ekonomi syariah ini semata-mata untuk kesejahteraan duniawi dan juga mencapai kesejahteraan individu. Dari segi kepemilikan, ekonomi syariah bersumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk kepemilikan dari ekonomi konvensional ini bersifat pribadi dan dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Dari aspek keuntungan, ekonomi syariah ini menggunakan sistem bagi hasil, yakni pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Sedangkan untuk ekonomi konvensional ini mengacu pada bunga, yakni pengambilan keuntungan dari persentase modal. Sedangkan untuk prinsipnya sendiri, ekonomi syariah berprinsip pada ekonomi scarcity. Sedangkan untuk ekonomi konvensional ini berprinsip pada goal oriented disiplin. Yang kedua adalah perbedaan musyarakah dan mudharabah dengan menggunakan diagram akad. Yang pertama adalah musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung itu bersama sesuai dengan kesepakatan. Pemilik modal ini dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai dengan kesepakatan bersama atau joint financing. Dan aset merupakan milik bersama dari kedua mitra pihak, dan modal ini dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan untuk akad mudharabah ini merupakan usaha antar pemilik dana atau sohibul mal dan pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha, di mana laba tersebut dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis atau trustee financing, dan aset merupakan milik pemilik modal, dan jenis modal yang digunakan ini hanya uang tunai. Selanjutnya adalah alur dari wakalah dan juga hal-hal yang membatalkannya. Wakalah berasal dari wazan wakalah, wakilu, dan waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah sendiri merupakan pekerjaan perwakilan. Al-wakalah juga memiliki arti at-tafwid yang artinya menyerahkan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Akad wakalah dapat diartikan juga dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk dapat melakukan suatu kegiatan di mana yang memberikan kekuasa itu tidak sedang dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Adapun untuk skema akad wakalah sendiri, pada contoh penerapan transfer atau pengiriman uang. Transfer uang adalah kegiatan yang digunakan dalam konsep akad wakalah yang diawali dengan permohonan nasabah kepada al-muwakil, kepada kantor pos atau bank atau Western Union sebagai al-wakil untuk melakukan permohonan kepada kantor pos
atau bank atau Western Union untuk dapat melakukan mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Adapun hal yang membatalkan wakalah, yang pertama, ketika salah satu pihak dari yang berwakalah tersebut wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah ini sudah selesai perkaranya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas suatu objek yang dikuasakan. Yang keempat, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan oleh kedua belah pihak. Yang kelima, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang keenam, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Yang ketujuh, yakni gugurnya hak pemilikan atas modal bagi pemberi kekuasaan. Selanjutnya adalah alur akad hawalah dan juga hal-hal yang membatalkannya. Pengertian hawalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan utang. Adapun alurnya ini, muhil merupakan seorang yang berhutang kepada muhal melalui muhal alaih. Muhal alaih ini berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari muhal untuk dapat disalurkan kepada muhil. Maka muhil ini akan membayar tagihan kepada muhal alaih dan nantinya muhal alaih akan membayar jasa kepada muhal tersebut. Adapun hal yang dapat membatalkan hawalah, yang pertama, dibatalkannya kontrak hawalah oleh setiap pihak yang terkait. Yang kedua, muhal alaih atau orang yang menanggung hutang tersebut telah melunasi kewajibannya yang berupa hutang kepada muhal atau yang memberikan hutang tersebut. Yang ketiga, muhal atau orang yang memberikan hutang telah membebaskan muhal alaih dari kewajiban membayar hutang. Yang keempat, muhal alaih telah meninggal atau ia mengingkari adanya kontrak hawalah di antara mereka. Sedangkan untuk muhalnya, yakni orang yang memberikan hutang tidak dapat menghadirkan saksi dan juga buktinya. Yang terakhir adalah contoh praktik musyakoh di bidang pertanian pada masyarakat, namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Adapun contoh penerapan musyakoh pada bidang pertanian adalah ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiyah Iqra Kota Palangkaraya. Ternak ayam ini dilakukan dengan akad musyakoh, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad musyakoh tersebut. Dikatakan belum sesuai karena penerapan akad musyakoh ternak ayam ini terjadi di lapangan dan belum sesuai atau belum jelas soal masa kerja yang berlaku. Seharusnya kedua belah pihak merundingkan kembali masa kerja yang berlangsung. Jika hanya sampai setelah panen, maka perlu berakad kembali jika ingin melanjutkan akad musyakoh, dan jika kerjanya beberapa tahun, maka setelah jatuh tempo perlu diperbarui akadnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.